Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi angka penting. Namun seperti biasanya sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita mulai ya. Angka penting. Apa sih yang dinamakan dengan angka penting? Nah, oke, seberapa penting gitu ya. Jadi angka penting itu adalah semua angka yang didapat dari hasil pengukuran ya. Selama 3 video ini kita memang fokus di pengukurannya yang berhubungan dengan pengukuran. Jadi angka-angka yang kita dapat dari proses pengukuran itu disebut angka penting. Umpama kita ngukur tinggi badan kita 165 cm. Oh, berarti 165 ini angka penting ya. Umpama kita ukur panjang pensil 10 cm. Nah, 10 ini angka penting seperti itu ya. Oke. Nah, angka penting itu punya aturan, tidak semua angka disebut angka penting, tapi aturannya ya. Oke, aturan yang pertama, semua, nih saya klik ya, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti kalau angka bukan 0 tuh 1, 2, 3, 4 sampai 9. Kalau ada angka-angka yang ini 1 sampai 9 ini maka disebut angka penting ya. Nih contohnya nih, saya kasih contoh 234,5 meter. Umpama ini kita ukur panjang suatu jarak ya dari suatu titik. Kalian tenaganya kuat bisa ngelempar cakram sejauh itu ya. Umpama ini mah. Nah, 234,5 meter nih sejauh itu. Nah, 234,5 ini kan bukan angka 0. Maka semuanya disebut angka penting. Angka 2 angka penting, angka 3 angka penting, angka 4 angka penting, angka 5 juga angka penting. Berarti totalnya ada berapa? Ada 4 angka penting. Atau umpama nih kita menimbang massa dari satu sendok, umpama ya 1 sendok gula pasir, ternyata didapat angkanya 27,6 gram. Nah, 276 ini ya angka penting karena bukan angka 0 ya. Jadi semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ada berapa nih? Ada 3 angka penting ya. 27,6. Oke, saya rasa bisa ya. Lalu bagaimana dengan angka 0 ya? Kalau angka 0, dia itu bisa jadi angka penting, bisa juga bukan angka penting ya. Nanti angka penting kita sebutnya AP, bukan angka penting kita sebutnya BAP gitu ya. Nah, angka penting atau angka 0 apa yang dianggap sebagai angka penting? Pertama, nih yang pertama nih saya klik ya. Angka 0 itu dianggap angka penting jika, nih syaratnya nih yang warna biru ya, saya bacakan. Semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi kalau ada angka 0 terletak di antara angka yang bukan 0, berarti diapit ya, maka angka 0 itu disebut juga angka penting. Nah, contohnya ini nih, 340,41 derajat Celcius. Angka 0-nya ini kan terletak di antara 4 dan 4 ya. Jadi angka 0 terletak di antara angka-angka bukan 0, maka angka 0-nya kita sebut angka penting. Berarti totalnya ada berapa? Ada 5 ya. 3, 4, 0, 4, 1. Berarti ada 5 angka penting. Contoh lagi nih, 5,007 meter umpama nih. Berapa angka pentingnya? Kita lihat angka 0 di sini dua-duanya disebut angka penting. Kenapa? Karena angka 0 ini terletak di antara angka-angka bukan 0, yaitu 5 dan 7. Maka 0-nya kita sebut angka penting juga. Jadi totalnya ada 4 angka penting gitu ya. Jadi kalau angka 0 dia terletak di antara angka-angka yang bukan 0, diapit, berarti dia termasuk angka penting juga. Oke. Lalu angka 0 yang kedua yang dianggap sebagai angka penting yaitu semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal. Jadi kalau saya bilang desimal itu maksudnya koma ya. Semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal atau koma dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angkanya terletak di sebelah kanan angka koma
dan mengikuti angka bukan 0. Jadi sebelum 0 ini harus ada angka lagi. Oke, kalau kalian bingung gini, ini saya kasih contoh nih. 12,00 ya. 00 ini dianggap sebagai angka penting. Kenapa? Karena dia terletak di sebelah kanan angka penting. Ya kan? Di sebelah kanan koma. 12,00. 00-nya kan terletak di sebelah kanan koma. Itu satu syaratnya. Syarat yang kedua, dia harus ikut angka bukan 0. Nah, angka bukan 0-nya apa? 2. Jadi dia jatuh setelah angka bukan 0. Angka 2 ini ya. Makanya 0-nya disebut angka penting juga. Oke, jadi totalnya 1, 2, sama 0, 0. Ada 4 angka penting. Oke, berikutnya. Jadi syaratnya ini harus 2 ya. Harus terletak di sebelah kanan, juga mengikuti angka bukan 0. Jadi nggak boleh hanya salah satunya aja, harus dua-duanya terpenuhi syaratnya. Terletak di sebelah kanan koma sama mengikuti angka bukan 0. Oke, contoh kedua nih. 0,00420 km. Ini berapa angka penting nih? Ini sudah ada jawabannya ya, 3 angka penting. Tapi mana aja? Yaitu angka 4, angka 2, sama angka 0 yang terakhir. Lalu angka 0 yang ini tidak terhitung. Kenapa? Karena tadi syaratnya kan harus 2. Angka 0 itu harus terletak di sebelah kanan. Oke, nih. 0,00 ini memang terletak di sebelah kanan. Memang ya, memang terletak di sebelah kanan. Tapi syarat yang kedua, dia harus mengikuti angka bukan 0. Ya, yang dia ikutin angka sebelumnya kan 0 lagi. Berarti 00 ini bukan angka penting. Tapi kalau lain cerita dengan angka 0 yang paling belakang nih, yang saya buat warnanya jadi biru. Dia terletak di sebelah kanan, syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, dia harus mengikuti angka bukan 0, yaitu angka 2 dan 4. Nah, makanya angka 0 yang terakhir dianggap angka penting. Begitu ya. Jadi syarat pertama, angka 0 yang diapit di antara angka-angka bukan 0, sama angka 0 yang memenuhi 2 syarat, bukan 1 tapi 2 syarat, yaitu terletak di sebelah kanan dan mengikuti angka bukan 0. Oke, itu angka 0 yang dianggap angka penting. Lalu sekarang angka 0 apa yang bukan angka penting? Nih, saya klik yang warnanya hijau nih ya. Ini contohnya nih. Semua angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal, koma ya, bukan angka penting kecuali diberi tanda garis bawah. Oke, maksudnya gini. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa desimal itu bukan angka penting. Jadi kalau angka 0-nya jatuh setelah angka bukan 0 tapi nggak ada koma, ini kan nggak ada komanya nih, 2000 nih nggak ada komanya nih, maka 0-nya bukan angka penting. Oke, kalau nggak ada komanya berarti 0-nya bukan angka penting walaupun terletak di sebelah kanan. Maka yang kita hitung hanya angka 2-nya aja. Makanya di sini angka pentingnya cuma 1. Oke, contoh kedua nih. 51.000 km. Ini angka pentingnya cuma 2, 5 sama 1. 0 yang 3 ini bukan angka penting. Kenapa? Karena dia terletak di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa ada tanda koma. Nah, ya. Contoh nih, kalau umpama nih, ini kan 51.000. Kalau umpama contohnya 51,003 kali. Nah, berarti 00-nya dianggap angka penting. Kalau ada komanya, kalau nggak ada ya berarti bukan angka penting. Makanya di sini cuma ada 2 angka penting, seperti itu. Ya. Oke. Tapi di sini juga ada kata kecuali nih, kecuali diberi tanda garis bawah. Contohnya 20. Ini 0-nya bukan angka penting, tapi karena ada garis bawahnya, maka dianggap angka penting. Oke, nanti ada penjelasan berikutnya kenapa harus dikasih garis bawah ya. Nih, 400 cm. Ini 20 ini sebenarnya bukan angka penting ya, karena dia terletak di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa ada koma. Cuman karena dikasih tanda garis bawah, maka harus dianggap angka penting juga. Makanya tiga-tiganya dianggap sebagai angka penting. Seperti itu ya. Jadi kalau ada garis bawahnya, dia disebutnya angka penting. Tapi kalau nggak ada, dia bukan angka penting. Itu. Mungkin ini perlu pemahaman ya. Jadi kalian belajar yang giat, pahami, harus sabar juga kalau belajar supaya nanti dapat barokahnya ilmu.
Oke, gitu ya. Lalu angka 0 yang seperti apa lagi yang dianggap bukan angka penting? Oke. Yang kedua nih, yang kedua adalah angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Oke, maksudnya gini. Ini syaratnya 2 harus terpenuhi ya. 0,00045 kg. Ini hanya ada 2 angka penting. Kenapa? 1, tadi syaratnya adalah kalau ada angka 0 di sebelah kanan tanda desimal tanda koma ini ya, ini 000 ada 4, dan di sebelah kiri angka bukan 0, berarti sebelah kiri angka bukan 0, berarti di sebelah kirinya 45 ya maksudnya. Adalah bukan angka penting. Tuh. Kalau ada angka 0 terletak di sebelah kanan koma, tapi jatuhnya di sebelah kiri angka bukan 0, maka dia bukan angka penting ya. B. Nah, ini contoh yang kedua nih. 0,00345 gram. Itu hanya 3 angka penting. Ya. Karena dia terletak di sebelah kanan koma dan jatuh sebelum angka bukan 0 ya, atau di sebelah kiri, sebelum atau sebelum. Ya, ini sebelum 3 kan jatuhnya. Kalau jatuhnya setelah 3 nanti jadi angka penting. Kalau sebelum atau sebelah kiri bukan angka penting. Seperti itu. Oke, gitu ya, nggak usah dihafal, yang penting kalian pahami. Oke, lanjut. Oke, aturan angka penting dalam pembulatannya. Jadi ini kalau angka penting dibulatkan gimana sih caranya? Oke, cara yang pertama gini. Aturan pertama, jika angka sebelah kanan angka yang akan dibulatkan adalah angka yang lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Ini aturan yang pertama nih. Saya klik ya. Nih, maaf yang pertama dulu. Jadi gini. Ini contohnya 453,68. Itu kan ada 5 digit. Kita ingin sederhanakan jadi 4 digit umpama. Nah, berarti kita lihat digit keempat. Nih, 4 nih. Digit keempat ya, kita hitungnya 1, 2, 3, 4. Berarti angka 6 kan digit keempatnya. Kita lihat di sebelah kanannya angkanya lebih besar dari 5 atau lebih kecil. Kalau dia lebih besar, maka dibulatkan ke atas. Artinya angka 6 ini tambahkan 1. Kemudian angka 8-nya hilang, jadinya 453,7. Ya, kalau dibulatkan ke atas artinya angka yang akan kita bulatkan itu ditambahkan angka 1 dan angka sebelumnya harus dihilangkan. Oke, contoh lain gini nih. Ini ada 6 digit ya, 17,3876. Ada 6 digit. Kita ingin menyederhanakan menjadi 3 digit. Maka kita hitung digit ketiganya di angka berapa? 1, 2, 3, pas di angka 3. Kita lihat di sebelah kanan angka 3 ini angka berapa? Lebih besar dari 5, apa kurang dari 5 atau sama dengan 5? Oh, ini lebih besar ya. Kalau lebih besar maka dibulatkan ke atas. Kalau lebih besar daripada 5 harus dibulatkan ke atas. Seperti angka 3-nya dibulatkan ke atas. Jadinya tadi tambahkan angka 1 dan sebelumnya harus dihilangkan. Berarti 3 tambah 1, 4. Kemudian angka setelahnya ya. Maaf, bukan sebelumnya tapi setelahnya ya. Itu hilang. Jadinya 17,4 itu ya. Nah, yang kedua, jika angka sebelah kanan angka yang akan dibulatkan adalah angka yang lebih kecil dari 5, maka angka sebelah kanan tersebut dihilangkan. Oke, ini contohnya sama kayak tadi. Umpama nih, 453,64. Ini kan ada 5 digit. Kita ingin menyederhanakan menjadi 4 digit. Maka caranya kita hitung di angka berapa digit yang ingin kita sederhanakannya. Kita kan pengen jadi 4 digit ya. Kita hitung berarti angka keempat dari depan. 1, 2, 3, 4 di angka 6. Kita lihat angka 6 ini, kita lihat sebelah kanannya ya. Angkanya lebih besar dari 5 atau lebih kecil. Oke, di depan angka 6 ini kan 4 ya di sebelah kanannya tuh. Angka 4 kan kurang dari 5. Nah, kalau kurang dari 5, maka caranya adalah angka sebelumnya dihilangkan dan angka 6-nya dibiarkan saja. Kalau lebih besar daripada 5 tadi ya, 6-nya tambahkan 1, yang
sebelah kanannya dihilangkan. Tapi kalau lebih kecil dari 5, maka 6-nya dibiarkan saja, kemudian angka sebelah kanannya dihilangkan. Jadinya 453,6. Contoh berikutnya nih, 17,3276. Ini kan ada 6 digit. Kita pengen sederhanakan jadi 3 digit nih. Oke, kalau pengen disederhanakan jadi 3 digit, maka kita hitung nih huruf angka dasarnya ya, angka asalnya maaf. Ke 3 digit kan, seperti 1, 2, 3, berhenti di angka 3 ya. Kita lihat setelah angka 3 atau sebelah kanannya itu angka berapa. Kalau dia lebih kecil, maka caranya dihilangkan angka sebelah kanannya. Ini kan di sebelah kanan angka 3 ini 2 ya. Berarti dia cara pembulatannya dengan cara menghilangkan angka setelahnya. Jadinya 17,3. Nah, 276-nya hilang. Kenapa? Karena di belakang angka 3-nya itu lebih kecil daripada angka 5. Oke, itu ya tadi tadi yang pertama, kalau lebih besar daripada 5 bulatkan ke atas, kalau lebih kecil maka dihilangkan. Nah, sekarang bagaimana jika angka yang di sebelah kanannya, di sebelah kanan angka yang ingin kita bulatkan itu pas angka 5. Nah, kalau kayak gitu, maka caranya kita klik ya nih. Caranya dibulatkan ke atas. Nih, kalau di belakangnya pas angka 5, maka caranya dibulatkan ke atas jika angka tersebut angka ganjil. Maksudnya gini nih. Nih sama contohnya kayak tadi ya. 451,35 nih. Ini kan ada 5 digit. Kita pengen sederhanakan menjadi 4 digit. Maka kita hitung digit keempatnya ya. 1, 2, 3, 4 di angka ketiga. Kita lihat sebelah kanan angka 3. Itu angka 5 kan? Oke. Kalau di belakangnya atau di sebelah kanannya itu angka 5, maka kita lihat angka yang mau kita bulatkan, berarti angka 3 ini ya, yang saya kasih warna biru, itu termasuk angka ganjil apa genap? Kalau dia ganjil, maka dibulatkannya ke atas. Jadi 3-nya ditambah 1 jadinya 4, kemudian 5-nya hilang. Jadinya 451,4. Nah, lalu bagaimana jika nih di belakang angka yang di kanan angka yang akan kita bulatkan angka 5, tapi angka yang kita bulatkan tuh termasuk angka genap. Nah, contohnya ini nih, 18,4576 nih ada 6 digit, disederhanakan atau dibulatkan jadi 3 digit. Caranya kita hitung digit ketiga, 1, 2, 3 di angka 4 ya. Di belakang atau di sebelah kanan angka 4 itu kan angka 5 ya. Kalau angka 5, maka caranya kita lihat angka yang kita bulatkan kan angka 4 nih. Dia ganjil apa genap? Angka 4 tuh kira-kira ganjil apa genap? Genap kan? Karena angka 4 itu genap, maka pembulatannya dengan cara dihilangkan angka sebelah kanannya. Jadi 576-nya hilang, coret. Jadinya 18,4. Itu kalau genap. Nih, contoh lagi nih, di atasnya juga sama nih. 234,85. 5 digit jadikan 4 digit ya. Berarti digit keempatnya angka 8. Sebelah kanan angka 8-nya angka 5 kan. Kalau mau kita bulatkan, kita lihat angka 8-nya itu angka genap apa ganjil. Ini kan genap. Kalau genap caranya dihilangkan. Oke, gitu ya. Kalau lebih besar daripada 5 bulatkan ke atas, lebih kecil daripada 5 bulatkan ke bawah atau dihilangkan. Kemudian jika sama dengan 5 angka yang sebelah kanannya, tergantung angka yang mau kita bulatkan ganjil apa genap, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang nih, lalu bagaimana jika angka penting itu kita jumlahkan atau kita kurangi? Nah, ini aturan berikutnya ya. Saat angka penting dijumlahkan atau dikurangi, nanti jumlah angka di belakang koma pada hasil akhirnya harus sama dengan jumlah angka di belakang koma terkecil dari persamaan tersebut. Ini salah tulis ya, ini persamaan nih, ada R-nya nih. Oke, contohnya ini nih, saya kasih contoh dah. Oke. Nih, 16,256 ditambah 17,19 ditambah 9,3. Ini kan semuanya angka penting kan? Nah, nanti hasil akhirnya berapa? Caranya ya kita jumlahkan aja seperti ini ya. Oke, kita jumlahkan. Ingat ya, kalau kita menjumlahkan yang ada komanya, kita luruskan sesuai dengan komanya nih ya. Tuh.
Nah, 16,256 itu kan ada di belakang komanya ada 3 angka ya. Ini bukan angka penting tapi angka di belakang koma. 256. Ini angkanya 2 ya, 2 angka di belakang koma. Ini 1 angka di belakang koma. Berarti nanti hasil akhirnya setelah dijumlahkan itu harus sama dengan jumlah angka di belakang koma tersedikit. Paling sedikit ya. Ini paling sedikit berapa? 1 ya, 1 angka di belakang koma. Jadi nanti hasil akhirnya harus 1 angka di belakang koma. Itu. Oke. Nih, kita jumlahkan nih. 16,256 tambah 17,19 tambah 9,3. Nanti hasilnya 42,746. Ini kan hasilnya jadinya ada 3 angka di belakang koma kan? Tapi tadi kalau aturannya, nih aturannya, kalau ada pengurangan dan penjumlahan angka penting, hasil akhirnya harus sama dengan angka di belakang koma terkecil. Angka di belakang koma terkecilnya kan 1. Berarti 42,746 ini komanya kira-kira jadi 1 angka. Berarti dibulatkan caranya. Kita lihat nih, kita kan supaya 1 angka kan berarti di angka 7 kan. Setelah angka 7 kita lihat angkanya lebih besar daripada 5 apa lebih kecil. Ini kan setelah angka 7 angka 4 kan, berarti lebih kecil daripada 5. Kalau lebih kecil cara pembulatannya tinggal dihilangkan saja. Jadinya 42,7. Ini hasil akhirnya. Ya, sesuai dengan aturan hanya ada angka koma terkecil yaitu 1 ya. Oke. Ini contoh yang kedua ya. 18,256 dikurangi 17,19. Kita periksa satu-satu ya. 18,256 itu kan ada 3 angka di belakang koma, ya kan? Karena 17,19 itu kan ada 2 angka di belakang koma. Nah, berarti nanti hasil akhirnya harus yang paling sedikit, 3 sama 2, berarti hanya yang kita pakai yang ini. Berarti hasil akhirnya nanti komanya harus 2 angka di belakang koma ya. Angkanya tuh. Oke, kita coba kurangi 18,256 dikurangi 17,19 hasilnya 1,066. Tadi hasil di belakang komanya harusnya berapa? 2 ya. Ini ada 3. Berarti harus kita bulatkan lagi. 2 angka di belakang koma berarti berakhir di angka 6 pertama nih. Nah, kita lihat di sebelah kanan angka 6 pertama itu angka berapa? Angka 6 lagi, berarti kan lebih besar daripada 5. Kalau lebih besar daripada 5, maka dibulatkan ke atas angka 6 pertamanya. Caranya ditambahkan angka 1, jadinya 7. 6-nya dihilangkan. Seperti itu. Insya Allah bisa ya. Nah, sekarang bagaimana menjumlahkan kalau nggak ada komanya? Nah, ini kan 256 tambah 12 tambah 4. Ini kan di belakang komanya nggak ada, bahkan nggak ada komanya juga kan. Jadi 0 semua. Nanti hasil akhirnya seperti kita menjumlahkan angka-angka biasa. 256 tambah 12 tambah 4. Sudah hasilnya kayak gini ya. Kalau nggak ada komanya. Kemudian kita satu lagi lah. 20 dikurangi 2,5. Nah, ini kan 20, nolnya ada berapa? 0 ya kan. 2,5 nolnya lagi salah ini. 20 komanya ada berapa? Nggak ada kan? Di belakang komanya nggak ada angka kan, berarti 0. 2,5 ada 1 angka di belakang koma, berarti 1 kan. Berarti hasil akhirnya nanti harus 0 angka di belakang koma. Nah, coba kita kurangi dulu. 20 dikurangi 2,5. Hasilnya 17,5. Padahal syaratnya harus angka koma paling sedikit. 0 sama 1 yang lebih sedikit kan angka 0. Berarti angka 5-nya ini di belakang koma harus hilang. Caranya gimana? Ya dibulatkan. Nah, supaya komanya hilang berarti dibulatkan ya. Berarti kita mulai dari angka 17. Supaya komanya hilang sih. Nah, kita lihat angka 17 ini di belakangnya angka apa? Ternyata angka 5. Nah, kalau umpama di sebelah kanannya sama dengan angka 5, aturan pembulatannya adalah kita lihat angka yang ingin kita bulatkan. Ini kan angka 7 nih. Dia ganjil apa genap? Kalau ganjil maka dibulatkannya ke atas, kalau genap dibulatkannya ke bawah. Ke bawah tuh maksudnya dihilangkannya. Oke, 17 dibulatkan ke atas jadinya 18, seperti itu.
Alhamdulillah ini ya. Nah, sekarang bagaimana jika perkalian dan pembagian angka penting? Nih, kalau angka penting ini kita kalikan atau bagikan dengan angka penting lainnya, gimana sih caranya? Kayak aturannya seperti ini. Nih ya, saat angka penting dikalikan atau dibagi, maka jumlah angka penting pada hasil akhirnya harus mengikuti jumlah angka penting paling sedikit. Nah, oke. Nih 16 contohnya nih, kita langsung masuk ke contoh biar kalian paham. 16,256 dikali 17,19. Kita analisa satu-satu ya. 16,256 itu kan ada 5 angka penting ya. Ya, karena ini bukan 0, kita anggap angka penting semua. 17,19 ada 4 angka penting. Nah, setelah dikalikan, nanti hasil akhirnya harus ada sejumlah angka penting paling sedikit. Ini berapa nih? 4 ya. 5 sama 4 kan yang paling kecil 4. Kayak kita kalikan, setelah dikalikan hasilnya 279,44064. Nah, ini kan angkanya jadi banyak banget ya. Ada berapa angka penting nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini ada 8 angka penting, padahal tadi harusnya hasil akhirnya harus sama dengan angka penting terkecil ya, yaitu 4. Nah, kita berarti hitung digit dari depannya. 1, 2, 3, 4. Kita bulatkan lagi. Kayak kita berhenti di angka 4. Kita lihat sebelah kanan angka 4. Ini angka berapa? Lebih besar dari 5, apa lebih kecil dari 5, atau sama dengan 5? Kayak di belakang 4 ada angka 4 lagi, berarti lebih kecil dari 5. Maka dibulatkannya ke bawah dengan cara menghapus angka sebelah kanannya. Ini hasil akhirnya 2794. 279,4 ya. Totalnya ada 4 angka penting sesuai dengan aturan. Nah, sekarang bagaimana jika dibagi umpamanya 300 dibagi 4 ya. 300 itu kan satu angka penting ya. Ini angka nolnya bukan angka penting ya. Kemudian 4 juga satu angka penting, berarti hasil akhirnya harus sama dengan satu angka penting. 300 dibagi 4 hasilnya 75. 75 ini kan dua angka penting, padahal tadi syaratnya harus satu angka penting. Berarti 75-nya harus kita bulatkan. Caranya angka 7-nya kita lihat di sebelah kanan angka 7 kan angka 5. Kalau angka 5 berarti kita lihat angka 7-nya ganjil apa genap? Ganjil kan? Maka dibulatkannya ke atas. 7-nya ditambahkan angka 1 jadi 8. 80. Ini hasil akhirnya ya. Contoh berikutnya nih. 324 dikali 5. 324 dikali 5. Kita analisa satu-satu ya. 324 itu kan ada 3 angka penting. 5 satu angka penting. Nanti setelah dikalikan hasil akhirnya harus mengikuti angka penting paling sedikit, yaitu 1. Wah. 324 kali 5. Ini hasilnya ya. 1620. Ini kan ada 3 angka penting. Padahal tadi syaratnya harus mengikuti angka penting yang paling sedikit, 1. Berarti ini harus dibulatkan lagi nih. Caranya adalah kita mulai dari digit awal, angka 1. Nah, kita lihat sebelah angka 1-nya angka lebih besar dari 5, apa lebih kecil atau sama dengan angka 6, berarti dia lebih besar. Kalau lebih besar berarti dibulatkan ke atas. Caranya angka 1-nya tambahkan 1 lagi, jadinya 2. Kayak di sininya angka 0 mengikuti jumlah digit yang tersisa ya. Jadinya 2000 hasil akhirnya. Aneh ya. Ya, tapi itulah aturan angka penting ya. Kalau kita mengalihkan kayak gini ya hasilnya ini kan. Tapi enggak, dalam pengukuran kita harus mengikuti aturan-aturan angka penting ya. Nah, ini contoh terakhir nih. 95 dibagi 2. Kita analisa dulu. 95 ada 2 angka penting. 2 satu angka penting. Nah, 95 dibagi 2 hasilnya 47,5. Wah, jadi 3 angka penting nih. Tadi syaratnya hanya satu angka penting ya. Berarti 475 nih kita bulatkan supaya hasil akhirnya jadi satu angka penting. 1 ya, berarti kita mulai dari digit ke 1, 4. Sebelah kanan dari 4 itu angka 7 lebih besar daripada 5, berarti dibulatkannya ke atas. 4-nya tambahin 1. Dah 50. Jadi hasilnya ya 50 kan cuman satu angka penting kan.
Oke, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Jika suka silahkan di like. Jika ada problem atau kendala atau mungkin ada konsep yang salah atau saya juga ada selip lidah ya, kadang saya sering selip lidah, kalian bisa komentar atau kasih masukan gitu ya. Kemudian jika dirasa video ini bermanfaat, bisa boleh dan dianjurkan bahkan untuk meng-share ya, supaya nanti channel ini terus bisa berkembang menjadi lebih baik. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum.